103.9 Elisa FM Victoria Station. Halo, selamat sore menjelang malam sahabat Elisa. Apa kabar Anda? Semoga kabarnya baik, kabarnya sehat dan juga dalam keadaan yang luar biasa ya. Karena kalau hati kita bahagia, imunnya bagus, nah ini akan tetap sehat dan terhindar dari virus corona. Iya deh. Senang sekali karena di kesempatan sore hari ini di hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 ada yang baru di Radio Elisa FM, yaitu pot bunga. Apakah Radio Elisa FM menjual pot bunga? Tidak ya. Ini adalah sebuah program baru, Pot Bunga, podcast ibu-ibu ngerumpi asik. Jadi sebuah acara rumpian bersama yang akan dipandu oleh Wilsa, tapi nggak sendirian. Mengapa? Karena yang namanya ngerumpi itu pasti dong bersama-sama, ada teman ngerumpinya. Kalau ngerumpi sendirian itu namanya bersemedi mungkin ya, ngerumpi dengan diri sendiri. Nah, rumpian itu juga biasanya identik dengan sesuatu yang negatif ya. Kita ngomongin soal seseorang, kita ngomongin jelek-jeleknya orang. Tapi yang ini berbeda, karena Wilsa mau ngajak Anda untuk ngerumpi bareng sesuatu yang positif. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Alangkah baiknya kalau kita ngerumpi bersama tapi ada manfaatnya. Nah, untuk di episode kali ini Wilsa nggak sendirian karena sudah hadir seorang sahabat yang akan menemani Wilsa ngerumpi bersama. Di ujung sana jauh sekali kita terhubung melalui Zoom meeting, ada Bung Jose Marwoto. Beliau adalah Direktur dari Heartland FM Tangerang. Halo Pak Jose, apa kabar? Halo. Kabar baik, iya, Bu Wilsa, apa kabar? Iya, suaranya merdu sekali, saya langsung kaget gitu. Iya. Wah, iya. Senang sekali. Suaranya suara radio banget ya. Loh, Pak Jose juga orang radio, suaranya radio banget dong. Iya. Gimana di Tangerang sekarang? Tangerang sih dalam situasi yang sudah relatif aman dari banjir ya. Kemarin kan sempat banjir dan cukup heboh juga di Tangerang, dan mungkin juga dari daerah lain sih ya. Itu betul. Dan juga sudah ada vaksin kepada teman-teman wartawan, tapi saya belum kebagian nih hari ini. Waduh, diakui nggak sih sebagai wartawan? Kasihan ya, nunggu giliran ya Pak Jose ya. Iya, baik. Nah, sahabat Elisa, untuk sore hari ini kita akan ngobrolin sesuatu tentang drakor. Waduh, ini bukan drama corona ya, meskipun kita sedang di tengah-tengah pandemi corona, tapi drama Korea. Latar belakangnya adalah ada sebuah drama Korea TV series kalau nggak salah ini yang berjudul The World of the Marriage. Itu sebenarnya saya sendiri bukan seorang pecinta drakor sebenarnya, tapi karena ada salah satu mahasiswa saya yang meneliti soal drakor, akhirnya ya sudahlah saya akhirnya nonton ya. Dan tahu nggak bahwa drakor itu sudah berlalu lama, tapi saya baru nonton barusan ini ya. Sudah menyelesaikan. Pak Jose juga udah nonton pasti kan ya? Belum. Loh, yang itu malah belum. Katanya itu tahun kemarin itu dramanya ya. Betul, drama betul tahun kemarin sekali. ya. Drakor apa yang Pak Jose sudah nonton? Waduh, beberapa, tapi judulnya saya nggak inget ya. Cuma memang seru sih kalau nonton drakor itu saya ketagihan. Jadi saya selalu menolak untuk nonton drakor akhirnya, karena saya misalnya pernah nonton satu kali ya, besoknya itu pasti harus nonton gitu ya. Harus jadi, ya, penasaran kan? Betul, dibela-belain dari kantor itu datang pulang cepat gitu, supaya bisa menonton drama Korea itu semua diselesaikan dengan cepat. Luar biasa nih drakor nih ya, drama Korea ya. Iya, jadi drakor itu bukan hanya yang dicintai oleh emak-emak saja ya, atau anak-anak muda, tapi juga ternyata kaum pria pun juga suka drakor ya. Saya juga akhirnya mau nggak mau nonton, walaupun setelah itu saya nggak nonton lagi sih drama Korea yang lain. Tapi menarik karena di sore hari ini kita mau ngobrol tentang sudut pandang yang lain ya. Memang latar belakangnya adalah dari drama Korea yang berjudul The World of the Marriage tersebut. Kita mau ngobrol soal Please Come Back Home. Ini merupakan satu strategi bagaimana kita bertahan dalam pernikahan. Nah, dalam pernikahan itu ketika dua orang yang saling jatuh cinta itu kemudian mengucapkan janji setia di altar atau di masjid atau dimanapun, ketika di depan penghulu dan sebagainya, untuk berjanji satu sama lain setia di dalam suka maupun duka. Tetapi dalam perjalanannya sudah pasti, ini bukan rahasia umum, pasti akan ada permasalahan, konflik yang entah melibatkan orang lain atau memang konflik internal dalam keluarga. Dan ini sudah sering terjadi, kita juga sudah tahu banyak cerita soal itu. Nah, dalam perjalanan ini Pak Jose,
Mengapa itu terjadi? Kira-kira kenapa ya? Bukankah kita itu sudah kalau kita nih saya dan Pak Jose ya, berjanji untuk saling setia misalnya. Karena di drama Korea itu kan akhirnya si suami berselingkuh kan ya, dan menikah dengan selingkuhannya. Kenapa itu terjadi? Kenapa terjadi? Saya nggak tahu karena saya belum mengalami. Saya juga nggak tahu ya. Jadi kita sama-sama nggak tahu sebenarnya. Kita orang yang membicarakan apa yang tidak kita tahu. Iya ya. Jadi kita ini apa ya, Pak? Tetapi menarik begini. Barangkali bisa dilihat juga dari beberapa aspek ya. Oke. Kenapa katakanlah yang mungkin ketidakharmonisan dalam keluarga terjadi, atau bahkan yang paling buruk adalah perceraian terjadi. Itu menurut saya karena juga pengaruh dari drakor salah satunya, ataupun juga sinetron-sinetron gitu ya. Jadi dalam arti begini, kita ini ketika pacaran ya, ketika mengenal lawan jenis kita ini memiliki semacam ekspektasi dalam pikiran kita. Wah, ini kalau saya menikah dengan ratuku nih, my princess gitu ya, only one gitu ya, itu hidup saya akan berubah menjadi putri Cinderella yang dilayani, dimengerti, dipahami, gitulah pokoknya ya, dipuja-puji gitulah, dengan ayat-ayat cinta dan sebagainya gitu kan. Tapi itu kan kenapa itu muncul? Kenapa fantasi-fantasi, imajinasi para pemuda dan pemudi itu muncul ketika mereka menjalin kasih cinta gitu ya, kemesraan dengan pasangan jenisnya gitu ya. Itu tentu juga karena budaya-budaya yang diinput dalam pikiran dan fantasi mereka kan. Betul. Ya kan, romans ataupun juga Romeo and Juliet-nya zaman sekarang gitu. Nah, tentu kita ini kan banyak hidup digerakkan oleh fantasi kita, oleh imajinasi kita gitu. Nah, itu secara tidak sadar mendrive kita ketika kita melihat pasangan kita, lu harus deh seperti dalam romance itu, lu harus deh dalam sinetron itu gitu ya, lu harus seperti idola gua nih dalam drakor itu gitu loh, yang romantis dan sebagainya. Tetapi fakta kan antara yang pseudo reality atau realitas palsu dalam drakor itu dengan realitas yang sesungguhnya ya, the true reality dalam kehidupan sehari-hari kan jauh berbeda, dan langit gitu. Nah, disitulah tragedi mulai terjadi. Tragedi mulai. Pak Jose bilang tragedi itu sesuatu yang, waduh, luar biasa menyakitkan gitu. Tapi betul ya Pak, betul. Ya. Jadi kalau kita mau masuk ngurumpi kita nih kepada subkultur psikologi masyarakat kita, mungkin di situ kita harus membongkarnya gitu. Fantasi-fantasi apa sebenarnya yang ada dan mengendap dalam ketidaksadaran kita ketika bicara tentang pasangan hidup. Itu keindahan, romantisme. Saya nggak ngerti juga. Saya juga ketika menikah juga memikirkan itu, romantisme dan sebagainya. Betul. Padahal faktanya perkawinan itu ya begini ini gitu ya. Kita menghadapi hal-hal yang mungkin tidak kita harapkan sebelumnya begitu kan ya. Nah, itu Pak Jose. Jadi kalau boleh saya bilang itu sebenarnya dua hal yang kalau dibilang mana duluan telur atau ayam itu bingung ya. Karena kalau sebuah tayangan entah itu televisi, sinetron atau apapun, sebenarnya kan juga salah satunya adalah itu cerminan dari masyarakat kita. Sang penulis cerita itu pasti dia melihat dari lingkungan sekitarnya dan sebagainya. Tetapi di sisi yang lain, di sisi penonton, justru tadi yang seperti Pak Jose bilang bahwa ya saya nonton ini, saya pengennya juga nanti saya dapat suami, dapat istri, kehidupan rumah tangga saya itu baik-baik saja dan bahkan indah sekali. Ini kan dua hal yang tidak bisa dipisahkan begitu. Nah, sehingga itu tadi terjadi hal-hal yang misalnya saya pengennya suami saya itu setiap hari mengirimkan kata-katanya romantis. Ternyata tidak ya, pengennya kayak sinetron itu. Ternyata kan enggak juga. Nah, ini muncul yang namanya masalah. Oke, berarti kan kita perlu sesuatu yang harus kita lakukan bersama. Ini saya juga mengajak sahabat Lisa untuk berpikir soal ini, bahwa kita hidup ini tidak dalam sebuah fantasi seperti yang ada di film itu. Terus kita mesti ngapain ya Pak ya? Ya, mesti ngapain ini menarik karena menurut saya yang namanya perkawinan atau membangun ikatan itu
harus berbasis atau memiliki fondasi yang kuat. Betul. Saya tuh gini, mungkin sebelum ke sana saya memang agak kaget ketika membaca ini buku yang booming juga sih. Beberapa mungkin tahun kemarin ya booming juga, ditulis oleh Yuval Noah Harari itu menulis soal buku. Yang pertama itu Homo sapiens, lalu yang kedua Homo Deus. Tapi dalam bukunya Homo sapiens, karena dia memang pemikirannya itu merunut dari teorinya evolusinya Darwin ya. Tetapi menarik sebagai sebuah pengetahuan, sebagai sebuah studi yang cukup populer, menurut saya juga menarik untuk didengerin sih cerita-cerita itu gitu ya. Dia mengatakan bahwa yang namanya laki-laki itu mewarisi semangat kaum komunitas purba ya. Purba bukan dalam arti marga di Batak ya. Tapi Pak Purba dong. Purba dalam arti apa ya? Zaman dulu gitu ya, nenek moyang kita yang masih hidup dengan keterbatasan dan hidup di hutan gitu ya, dan nomaden gitu ya. Jadi laki-laki pada masa itu memang adalah seorang pemburu kan ya, seorang pemburu. Jadi dia memang berburu singa, harimau, kidang, macam-macam lah, beruang dan sebagainya untuk dibunuh dan dijadikan makanan untuk para istri yang menunggu dengan setia di dalam, katakanlah tanda kutip, rumah mereka gitu ya, walaupun mungkin rumahnya tidak seperti rumah kita sekarang gitu, mungkin di bawah pohon atau di atas pohon, saya nggak ngerti gitu. Tetapi ternyata Harari itu mencatat bahwa insting berburu itu ternyata juga masih diwarisi oleh kaum pria urban atau modern atau bahkan postmodern sekarang ini gitu. Jadi langsung ya kamu ya. Yang artinya apa nih? Bahkan insting berburu apa ini? Ya, jadi gini, kadang-kadang gini, kalau kita melihat ya drama-drama Korea itu kan bercermin dari drama Korea, itu kan selalu yang terjadi adalah perselingkuhan gitu kan. Salah satu yang dideteksi dan ditampilkan sebagai penyebab dari kehancuran perkawinan adalah karena ada orang ketiga, atau orang keempat, saya nggak tahu lah, atau orang kelima gitu ya. Nah itu biasanya kan dimulai dari laki-lakinya yang tergoda gitu ya untuk mencari yang lain atau berburu yang lain. Nah berburu dalam arti itu, jadi laki-laki kadang, menurut Harari penulisnya adalah memiliki insting untuk berburu. Orang kalau udah berburu udah dapat ya sudah toh, passionnya nggak di situ lagi gitu. Jadi dia mencari yang lain lagi untuk berburu. Jadi kenikmatan laki-laki. Kalau sudah menikah bagaimana? Nah itu, jadi kenikmatan laki-laki kalau menurut Harari, ini bukan menurut saya loh, jangan tanya ke saya sebenarnya. Jadi kalau menurut Harari adalah perjuangan atau perjuangan untuk menaklukkan itu yang menarik bagi laki-laki. Nah itu tentu saja adalah natur dari laki-laki. Itu menurut Harari ya. Alami ya. Harari. Itu yang terjadi dalam laki-laki, ada insting untuk terus berburu dalam tanda kutip tadi ya. Iya, itu ada insting. Makanya dia mengatakan, walaupun saya nggak setuju di poin ini ya, dia mengatakan bahwa ya karena itulah maka laki-laki lalu ada kecenderungan untuk memiliki istri lebih dari satu misalnya gitu kan ya. Karena memang atau minimal tidak memiliki istri lebih satu, atau ada kecenderungan untuk berselingkuh atau mencari pasangan lain. Karena mungkin nggak berani untuk terang-terangan ngomong ke istri pertama, aku nikah lagi ya gitu, nggak berani. Maka dia lalu melakukan selingkuh. Tetapi poin itu menurut saya memang mungkin ada benarnya, mungkin juga tidak menurut saya. Pertama gini, kalau kita merunut secara natur ya, insting kita kan memang ada insting animal kan, makanya kita disebut sebagai social animal, ada animalnya lah gitulah, dan juga suka makan yang binatang-binatang juga kan. Atau juga satu sisi gini, ada istilah natur, tetapi juga ada istilah nurture. Nurture ya. Nature and nurture gitu kan. Jadi ketika yang instinktif ini, dorongan-dorongan libidinal, kalau dalam bahasanya Sigmund Freud kan gitu kan, dia membagi tiga, ada id, ada ego, ada super ego gitu. Yang libidinal ini kan yang id ini ya, yang dorongan-dorongan nafsu, dorongan-dorongan yang unidentified lah, yang tidak teridentifikasi.
itu kalau nggak di nurture, nggak dikelola, nggak dirawat, nggak diolah, maka itu juga akan liar gitu, akan liar gitu. Yeah. Nah, menurut saya poinnya sebenarnya adalah kalau kita berkaca dari drama-drama Korea gitu ya, ada perselingkuhan, dan mungkin juga sinetron-sinetron kan ya kayak gitu ya. Banyak sekali kan? Pak, iya pasti ada cerita soal itu deh. Ada soal perselingkuhan tuh di mana saja ada. Ya, itu kenapa menarik gitu? Karena menurut saya betul yang Bu Elisa tadi sampaikan, kadang-kadang apa yang nampak dalam karya-karya seni, bukan karya seni ya, maksudnya karya-karya seni populer lah kalau K-pop drakor, sinetron ya, gitu ya. Itu memang kadang-kadang adalah cuatan dari unconsciousness atau ketidaksadaran setiap individu dalam masyarakat kan. Oh sebenarnya saya juga pengen selingkuh sih sebenarnya kalau ada kesempatan kan gitu kan. Tapi nggak bisa gitu kan. Karena ada supresi, ada tekanan, ada kungkungan dari adat, dari norma etika sosial gitu yang disebut sebagai super ego itu kan. Dorongannya ada ya, karena itu memang nature kan, natural, alami dari seorang pria bahwa dia itu ada insting untuk berburu itu tadi, meskipun sudah menikah. Dan itu banyak cerita soal itu kan Pak Jose ya? Faktanya sih demikian kan ya, faktanya banyak kan yang teman-teman yang ya mungkin masuk di apa ya, investigasi ala-ala selebriti gitu kan, yang melakukan undercover penelitian, wawancara dengan beberapa pasangan-pasangan yang di luar mainstream itu misalnya yang menikah gitu ya satu pasangan, tapi juga banyak banget ternyata fenomena pasangan-pasangan yang katakanlah mungkin di kota-kota besar tukar pasangan lah mereka gitu kan ya, dan macam-macam kan gitu, melakukan activity yang di luar norma yang mainstream seperti itu dalam pasangan dengan pasangan lah gitu. Dan itu real. Lalu pasti dong ini kalau ini ceritanya soal pria yang tadi memang instingnya berburu ya. Lalu bagi kami para istri yang memang sudah terikat dalam satu pernikahan yang suci itu tadi, janjinya setia sehidup semati itu, dengan pernyataan yang Pak Jose bilang tadi berdasarkan buku itu, artinya kan kita selalu harus, artinya kita akan selalu was-was begitu ya. Aduh suami saya jangan-jangan ngelirik itu, suami saya di sana sama siapa ya, di handphonenya ini nomornya siapa, itu pasti Pak, itu tiap hari. Nah kita nanti lama-lama imunnya menurun Pak Jose. Iya. Makanya olahraga yang baik, olahraga jantung laki-laki itu kalau HP-nya dipegang istrinya. Oh gitu. Kalau suaminya jauh bagaimana Pak? Ya nanti kalau ketemu dicek lah. Dicek ya. Atau sudah di-delete semua jangan gitu. Langsung clear chat ya sebelum masuk rumah. Jadi udah parkir di garasi, sebelum masuk pintu rumah, ketok pintu mau masuk rumah, clear chat dulu semuanya. Iya makanya. Aduh, nah itu tuh yang bikin jantungan ya, para istri jantungan. Lalu pertanyaannya masih adakah pria yang setia? Karena kalau saya nonton di drakor itu Pak, temennya siapa suami yang selingkuh tadi kan bilang secara tidak sadar kan, dia bilang waktu makan sama istrinya di adegan itu, pria itu walaupun sudah menikah, walaupun ada wanita di sisinya, istrinya, dia masih bisa loh memikirkan wanita yang lain. Ini terus bagaimana dong Pak? Ya, jadi itu saya nggak ngerti kan kedalaman hati setiap laki-laki kan ya. Sebenarnya bahwa misalnya katakanlah ada pergumulan, aduh saya sebenarnya memiliki kesempatan sih untuk selingkuh misalnya gitu ya, sudah oke dengan dia gitu ya, dan ya tinggal klik saja sih sebenarnya gitu kan. Tetapi mungkin dia memiliki value atau nilai yang memberi mengguide dia untuk mengatakan tidak gitu loh. Nah itu kan kuat-kuatan kan antara yang naluri tadi, nature sama nurture-nya itu kuat-kuatan di mana. Kalau lebih kuat di nurture-nya artinya apa? Dia mengolah itu, mengendalikan dirinya. Itu kan nurture ya. Pengendalian diri, kemudian juga meminggirkan libidinal dia, lalu juga meminggirkan dorongan-dorongan sesaat gitu ya. Itu kan nurture. Nah, nurture kalau terus dilakukan setiap saat dengan tekun ya. Hari ini aku berhasil, besok berhasil menaklukkan diri lagi, besok lagi berhasil mengendalikan diri. Maka itu kan akan menjadi culture kan. Menjadi habit. Iya, kebiasaan ada dia nature, ya. Ada nature, di nurture menjadi culture gitu. Ini culture semua nih. Biar indah gitu. Iya, betul.
Mm-mm. Tapi kalau misal bicara soal nurture nih Pak Jose, artinya kan ketika seorang pria nih, saya tidak tahu yang sebenarnya, makanya saya ngerumpi sama Pak Jose sore hari ini. Ketika dia akhirnya memutuskan untuk oke, saya harus bisa menahan godaan ini, saya harus bisa lepas dari si wanita ini misalnya begitu. Harus ada sesuatu yang itu menjadi pegangan dia, atau apa ya istilahnya, kalau mungkin keagamaan ya, keyakinan seseorang, atau mungkin ada faktor-faktor lain begitu. Nah kalau nggak ada, kan setiap orang pasti kondisi kehidupan pribadinya berbeda-beda ya. Kalau tidak ada yang dia panut misalnya, yang dia anut misalnya, lalu bagaimana? Ya, itulah yang menjadi masalah lalu. Mungkin masalah di kita, tidak masalah di dia sebenarnya. Iya. Betul ya. Kalau dia mau-maunya gitu ya mau aja gitu kan. Jadi kita mau ngomong itu masalah, bagi dia nggak ada masalah loh gitu kan ya. Enjoy aja gitu ya. Itulah yang mendefinisikan seseorang itu disebut dewasa dan tidak, lalu seseorang disebut punya etika dan tidak, seseorang disebut bermoral dan tidak. Itu di situ yang membedakan. Apakah dia memiliki value itu, memegangnya, lalu menjalaninya atau tidak? Kan di situ. Jadi kalau kehidupan kita ini hanya mengikuti naluri atau nature kita, natur kita, ya seperti binatang kan? Binatang kan nggak punya nilai moral apa? Nggak ada nilai moral. Bagaimana kita menilai moralitas binatang? Nggak ada tuh. Nggak bisa. Atau bagaimana kita melihat etika binatang? Nggak ada gitu kan. Mereka tidak memiliki kandungan moral. Perilaku mereka, karena apa? Perilaku mereka mungkin hampir 100% itu didorong oleh sesuatu yang naluriah. Jadi mereka makan, ya cari makan. Mereka lapar, cari makan. Mereka ngantuk ya tidur gitu kan. Mereka marah ya memukul atau mencakar, menggigit gitu kan. Tetapi manusia itu disebut bermoral, beretika, punya value, atau dalam tingkatan yang lebih tinggi disebut sebagai makhluk spiritual karena punya tadi, saya sebenarnya pingin tapi saya bisa kendalikan jadi nggak mau. Saya sebenarnya lapar tapi saya kendalikan nanti deh makannya. Saya sebenarnya marah tapi saya kendalikan, saya jadi sabar. Nah disitulah yang menjadi value diferensiasinya di situ. Pembedanya di situ. Makanya maaf kata nih, kalau biasanya orang yang terbiasa dengan hidup perselingkuhan, bahkan mungkin tanpa ikatan pernikahan, akan dikatakan kumpul kebo ya Pak ya. Kebo itu ya, binatang ya, kasihan kebonya ya. Tapi dia jadi terkenal Pak. Padahal kebo itu nggak salah loh ya, saya ngiran juga ya. Iya betul sekali. Misalnya disebut laki-laki buaya gitu, padahal buaya itu katanya simbol kesetiaan justru. Oh begitu. Kalau di Betawi itu orang nikah itu pakai kue buaya. Roti gitu buaya kan? ya Pak ya. Roti buaya, karena buaya itu hanya punya pasangan seumur hidup satu saja, nggak ganti-ganti gitu kan. Wah ini dia, kasihan itu binatang-binatang itu. Nah Pak Jose, pernah nggak dengar cerita atau mungkin pernah membaca tentang seorang pria yang berhasil menaklukkan egonya tadi, kemudian dia dalam tanda kutip kembali kepada keluarga? Kalau kita melihat di drakor itu kan si suami yang selingkuh kemudian menikah dengan selingkuhannya, pada akhirnya mengalami yang namanya bercerai juga kan dengan selingkuhannya, walaupun di endingnya tuh kita nggak tahu banget dia ini akhirnya kembali ke istri pertamanya atau apa, karena kalau saya lihat kok nggak jelas begitu ya ceritanya. Ada cerita soal itu nggak Pak? Apa yang membuat pria akhirnya selain tadi ya nurture tadi, dia punya panutan, anutan, moral dan sebagainya untuk dia tidak melakukan itu. Seandainya sudah ada pria yang memang berselingkuh begitu, tapi akhirnya kembali ke keluarga, faktor apa yang biasanya itu paling besar yang mempengaruhi? Macam-macam pasti ya. Ada banyak faktor pasti. Tetapi barangkali gini, bisa jadi karena gini. Ya tadi dia kejebak ke dalam spiral yang sama, ya kan? Atau siklus yang sama. Jadi ketika dengan istri yang pertama itu kan awalnya bulan madu banget kan, happy banget, surga dunia lah gitu. Tapi 3 bulan, setahun gitu kan, mulai berbeda gitu kan. Ternyata sudah boring, bosan. Nah, lalu cari lagi yang kedua, perempuan yang kedua. Mungkin sama sih, bulan madu di awal-awal, tapi ketika lalu jatuh lagi kepada siklus yang sama, kok nyebelin juga dia, sama aja dong sama yang pertama gitu kan. Nah dia lalu comeback lagi kan ke yang pertama. Siklusnya jadi sebenarnya lagi ya? Jadi ada sebenarnya mungkin dia comeback itu karena mengalami siklus yang sama terulang dengan yang pertama.
Jadi ternyata tidak ada bedanya ya. Kalau nggak ada bedanya, ngapain dengan yang kedua? Mendingan yang pertama lagi gitu kan. Kembali lagi. Nah, itu bisa jadi karena hanya ini kan fase yang sangat dangkal. Artinya sekedar pelarian saja dari siklus ke siklus kan gitu kan. Ya. Jadi yang istri pertama tetap yang utama. Ya, karena tentu mungkin kan di istri pertama kalau di Indonesia kan yang lebih lebih diakui oleh publik kan. Ya, secara sosial juga punya punya legitimasi daripada istri yang kedua toh. Iya, tapi masalahnya Pak, misalnya siklus tadi kembali, dia tidak kembali ke yang pertama tapi ke yang berikutnya, ketiga dan seterusnya. Itu kan lebih bahaya lagi tuh Pak. Itu dicincang aja. Oh gitu ya. Sarannya dicincang aja ya Pak. Iya. Bagaimana itu Pak? Ya itu artinya apa? Dia menjadi, orang mengatakan lalu menjadi petualang kan, petualang cinta kan gitu kan. Ya kembali lagi dia menjadi hunter kan, pemburu gitu kan, di rimba modern ini gitu kan, untuk memenuhi hasrat dan juga memenuhi atau menutup kekosongan di dalam batin dia. Karena setiap laki-laki itu punya kekosongan kadang-kadang. Apa itu Pak? Wah, ini pasti tertarik kamu kan. Saya nggak pernah nanya ke suami saya, tapi boleh deh dikasih bocorannya. Iya. Jadi laki-laki itu selalu memiliki kekosongan, dan itu waktu pacaran ekspektasinya adalah pasangannya yang akan memenuhi itu. Nah, misalnya, laki-laki itu kan suka namanya laki-laki ya, suka dipuji, suka dihormati, suka didengerin gitu kan omongannya kan, petuahnya suka ya gitu-gitulah, kayak raja. Kalau dalam masyarakat yang feodalistik kan raja itu kayak gitu kan, dilayani. Ya. Tetapi ketika itu nggak didapat, maka ada kekosongan kan di dalam diri dia. Akhirnya dia mencari. Bisa mencari atau menemukan kan gitu. Dia nggak mencari-cari tapi tiba-tiba ada temen dia, aduh ini temen SMP zaman dulu nih gitu kan. Ini reuni nih Pak, bahaya nih Pak. Reuni nih, kalau reunian gitu kan bahaya itu Pak. Iya. Temen dia zaman dulu, CLBK kan, cinta lama belum kelar gitu kan ya. Nah itu. Nah, apa namanya? Sebentar anak saya kesini. Kamu kesana. Papi lagi ngomongin hal-hal yang dewasa ini. Inilah bapak-bapak kalau lagi kerja di rumah ya. Oke. Jadi akhirnya ketika sampai ketemu teman SMP yang ternyata teman SMP yang ternyata bisa memenuhi dia perhatian, dia memberikan kasih sayang dan sebagainya, lalu terisi itu kekosongan itu gitu. Iya. Nah kalau sahabat Lisa juga mungkin ada pengalaman soal itu atau mau ikutan nimbrung ngerumpi di sini, boleh di 081576026662. Kita masih ngobrolin soal ini karena memang tadi kan kita bicaranya banyak soal pria ya yang berselingkuh, tapi ternyata juga dalam kehidupan rumah tangga akan ada juga cerita yang lain bahwa si istri itu yang selingkuh, istrinya yang mendua hati kan begitu. Nah, mungkin kita bisa ke ini ya Pak Jose, bahwa tadi yang nature-nya pria memang akan punya selalu insting untuk berburu. Nah, kemudian ada cerita juga memang bahwa pria akan ada kembali ke rumah, kembali ke keluarganya. Seperti kata bijak mengatakan bahwa keluarga itu adalah harta yang paling utama. Mungkinkah itu menjadi satu faktor juga yang mempengaruhi Pak Jose? Halo? Ya, sebentar. Pak Jose sedang off dulu ya. Oke. Dan juga Bu. Ya. Gimana, Bu? Ya. Ada faktor keluarga. Jadi yang namanya berkeluarga, sudah punya anak, mungkin saja faktor keluarga itu menjadi salah satu yang membuat pria kembali ke rumah, kembali ke keluarganya. Itu pertanyaannya. Iya, betul. Ya, itu bisa jadi. Jadi gini, keluarga ini kan tidak hanya istri ya. Dan kadang-kadang kalau sudah ada anak itu memang lebih hidup ya. Bukan dalam arti saya mau mengatakan kalau belum punya tidak hidup, tidak. Tetapi ada kemungkinan lebih hidup karena
anak-anak itu kan biasanya lucu-lucu ya, lalu juga ya aneh-aneh lagi tapi gemesin lah gitu ya. Jadi itu menjadi magnet-magnet tersendiri yang membawa seorang laki-laki ketika dia mengembara ke luar rumah gitu, ingat gitu loh. Ingat anaknya, lalu dia akhirnya kembali ke rumah. Nah ini juga ada humor sih. Kadang laki-laki itu, seorang ayah itu lebih sayang anaknya daripada istrinya. Oh, buktinya apa? Buktinya kalau dia keluar kota gitu ya. Itu kalau lihat anak kecil di sana, aduh ingat anak saya gitu ya. Tapi kalau lihat perempuan cantik, lupa sama istrinya. Aduh Pak, ya kalau istrinya cantik Pak. Atau malah nanti kalau lihat perempuan lain yang cantik malah nggak ingat istri, tapi malah mau deketin perempuan itu, bahaya kan? Makanya lupa sama istrinya, berarti dia lebih ingat anaknya kan? Lebih baik begitu ya. Jadi faktor keluarga betul. Jadi gini kan, keluarga ini kan ikatan ya. Dan ikatan ini kan ikatan batin. Betul. Tidak hanya emosional, psikologi, kejiwaan, tapi juga ada ikatan spiritual kadang-kadang seperti itu. Nah, ikatan ini kan nggak mudah untuk diputus. Betul. Apalagi kalau udah ada anak dan sebagainya. Sesimpel untuk memutus hubungan dengan istri dan sebagainya gitu ya. Nah, ikatan ini yang terus ada gitu, yang tidak mudah dilupakan. Jadi ini buat para istri yang meskipun tahu bahwa ya suami itu memang punya insting untuk berburu itu tadi, untuk selalu ngelirik cewek yang lainnya dan sebagainya gitu, tapi tidak perlu khawatir karena kalau memang para suami ini adalah orang yang secara keyakinan juga taat beragama, takut sama Tuhan dan mendapatkan nih yang dia inginkan dalam rumah tangga dari seorang istrinya. Misalnya tadi kalau pria maunya dihargai, ya memang kita harus menghargai. Seperti kata bijak ada ya Pak Jose ya yang mengatakan kalau istri itu ya kewajibannya menghargai, menghormati suami. Kalau suami kewajibannya ya mencintai istrinya, begitu kan ya? Iya betul. Jadi take and give ya. Jadi gini, ada buku sebenarnya yang menarik itu dari Stephen Covey ya. Pernah dengar ya soal Seven Habits itu ya. Seven Habits. Iya. Tapi dia menulis satu buku. Tadi soal itu saya cari-cari buku saya. Tapi kok nggak ada, itu bukunya agak gede ya. Tapi di belakangnya for families, jadi untuk keluarga. Jadi 7 habits for families lah, untuk keluarga. Dan di situ dia bahas bagus banget deh. Sebenarnya bagaimana membangun satu keluarga yang kuat gitu ya, harus ada visi. Jadi strategi-strategi manajemen dalam 7 habits-nya Stephen Covey itu diterjemahkan dalam membangun keluarga. Oh iya. Tetapi ada satu hal yang menurut saya menarik adalah dia mengatakan begini, hubungan dengan pasangan atau relasi itu seperti kita memiliki deposito atau rekening. Jadi kalau kita itu nabungnya banyak ya, seperti saya misalnya nabung banyak ke istri saya, maka atau saya nabung lah ke suatu rekening ya, suatu account gitu ya, maka ketika itu saya ambil sedikit masih banyak, saya ambil setengahnya masih banyak juga gitu loh. Sama juga dalam relasi dengan pasangan, kalau kita nabung perbuatan baik, nabung karakter yang positif ya, nabung perilaku yang terpuji di depan kepada istri kita, maka kalau kita berbuat salah itu tidak akan hancur-hancuran loh, karena tabungan kita masih banyak loh. Pasangan kita akan mengatakan, ya mungkin kali ini dia tergelincir sih, tapi dia baik ke orangnya, dia penyabar, dia sayang sama aku, jadi tabungan kita udah banyak ke dia gitu. Jadi tapi kalau kita nggak pernah melakukan itu, nggak pernah menabung hal-hal yang baik kepada pasangan kita, sedikit aja kesalahan kita retak loh. Tapi Pak, defisit jadinya. Kalau bisa nggak misalnya itu malah jadi senjatanya para pria untuk supaya nanti kalau selingkuh kamu tahu aja nih. Dimaafkan istri saya. Ya saya selingkuh sekali tadi ya, siklus ya kan, kita bicara siklus. Sekali iya istri memaafkan, kedua kali ya tergelincir kok, belum dalam kok gitu. Lama-lama tergelincir ke jurang nanti Pak. Itu gimana dong kalau dijadiin senjata? Ya itu yang terjadi, dan itu yang terjadi memang. Yang terjadi kan ada faktanya kan, kalau ini di sinetron atau drakor kan ada gitu juga toh. Laki-lakinya baik, ternyata di belakangnya dia selingkuh kan gitu kan. Ada juga. Jadi istri juga nggak mungkin lah, itu bohong lah, hoax. Nggak percaya kan gitu. Ada juga memang seperti itu. Tetapi kalau itu sama-sama take and give, saling dilakukan kan, maka relasi itu kan menjadi kuat dan kokoh. Tapi gini,
ada satu hal, mungkin saya mau menarik diskusi ini karena sudah di penghujung program kayaknya. Ada satu hal yang menurut saya kita ketika membangun hubungan itu ada level yang lebih tinggi dan lebih dalam yang harus kita pikirkan. Karena ada orang mengatakan wedding itu kan hanya sehari kan, marriage itu kan selamanya gitu kan. Wah, beda itu, Pak. kan antara Iya, pernikahan cuma sehari ya, rumah tangganya berjalan selamanya gitu. Iya. Dan membangun rumah tangga itu kan tidak semudah membangun tangga rumah kan beda. Betul. Iya. Jadi tujuan kita menikah itu sebenarnya, ini juga kekeliruan yang sering terjadi sih. Menurut saya, saya sih bukan pakar pernikahan, saya juga masih banyak masalah di perkawinan saya gitu kan. Jadi ini adalah pembelajaran, karena ngerumpi kan pembelajaran kita bersama ya. Saya juga belajar. Saya dengar orang ngomong gitu kan, ada benernya juga ya. Jadi yang saya dengar begini, kalau kamu menikah itu jangan karena kamu ingin membahagiakan pasangan kamu gitu, atau karena kamu ingin dibahagiakan dia gitu. Itu sangat klise sekali, karena pada faktanya mungkin itu tidak akan kamu dapatkan sepenuhnya gitu. Tetapi letakkanlah perkawinan kita atau dasar dari pernikahan kita itu pada titik spiritual atau kerohanian gitu. Jadi tujuan kita untuk menikah itu adalah, misalnya contohnya karena saya orang Kristiani, tujuan menikah adalah untuk memuliakan Tuhan. Misalnya gitu ya, sederhana ya. Beranak cucu begitu ya Pak ya? Beranak cucu Pak. Beranak cucu, dan saya ingin juga misalnya menyenangkan Tuhan, misalnya gitu kan. Jadi seluruh aktivitas saya atau respons saya terhadap apapun yang istri saya lakukan, itu adalah untuk menyenangkan Tuhan gitu, bukan untuk menyenangkan istri kan gitu kan. Jadi kalau sekedar menyenangkan istri, pasti pada saatnya saya fail, saya gagal untuk menyenangkan dia, karena saya wanita itu hatinya 1000 tanda tanya kan. Kupikir ini menyenangkan tapi membuat dia menyebalkan kan gitu kan. Iya. Saya nggak ngerti juga gitu. Dan sudah gitu loh. Maksudnya nggak usah dipikirin lah gitu. Kalau kan gitu kan jangan dibawa serius gitu. Betul. Oke. Jadi ada akhirnya yang kemudian seperti di drama Korea itu ada yang bercerai, ada juga yang tidak bercerai tapi memang masing-masing hidup sendiri demi anak-anak. Ada pula yang akhirnya kembali kepada keluarga. Ini juga saya juga dapat pesan di WhatsApp ini dari rekan saya, sahabat saya yang ada di Jakarta juga, yang mengatakan bahwa ya di masa pandemi ini justru waktu untuk kita lebih dekat dengan keluarga. Yang suami tadinya bekerja di luar rumah tapi harus bekerja di rumah, akhirnya masak di rumah, ngumpul bareng anak-anak, bisa banyak waktu dengan keluarganya. Semoga ini menjadi satu faktor juga yang akhirnya bisa mempersatukan keluarga gitu ya Pak Jose ya. Iya. Tapi itu yang terjadi. Saya pernah nulis kan itu yang soal stay at home itu ya. Itu paradoks yang terjadi loh. Jadi saya tanya ke teman-teman saya yang profesional ya, are you happy ketika kamu stay at home gitu? Enggak loh. Jawabannya enggak ternyata ya. Iya, mereka benar-benar tersiksa. Padahal ada ungkapan-ungkapan begitu lagi, fantasi-fantasi romantis bahwa rumah ini kan adalah tempat terindah di bawah langit, di atas bumi kan. Betul. Tapi ternyata kita justru tidak kerasan di tempat yang paling indah di muka bumi ini gitu. Waduh, kontras banget ya. Makanya sangat paradoks. Saya menulis itu apalagi kalau yang selingkuh. Aduh, susah nih kalau nggak bisa keluar ketemu ya. Rasain. Iya, oke. Terus bagaimana Pak? Nah, menurut saya memang nggak mudah. Jadi ketika kita selama ini, kalau menurut saya pandemi dalam konteks pembicaraan kita sekarang ya, kita memang seperti dikembalikan kembali kepada habitus kita yang utama, yaitu keluarga. Jadi kita bekerja di dalam rumah. Dulu yang namanya ekonomi itu kan dari oikos dan nomos ya. Artinya mengatur, mengelola rumah tangga sebenarnya kata kuncinya. Kata Yunanina kan gitu. Mengelola rumah tangga. Jadi ekonomi dari zaman dulu itu memang berangkat dari ekonomi keluarga. Ya. Jadi sejak zaman modern kan, industrialisasi, mulai dipisahkan antara keluarga, rumah, dan tempat kerja, gitu kan. Betul. Ada pabrik didirikan, kapitalisme di situ. Lalu terpisahlah antara rumah dan tempat pekerjaan, gitu. Padahal awal mulanya yang namanya kerja ya di rumah. Rumah itu adalah menjadi aset ekonomi juga, menjadi menjadi pusat-pusat ekonomi. Mereka berusaha. Nah, ketika ini kan mengembalikan sebenarnya semuanya kembali ke rumah, karena ketika kita berproduksi dari rumah,
itu yang membedakan kita berproduksi di luar rumah. Apa? Yaitu ada yang namanya cinta, ada yang namanya kasih sayang, ada yang namanya perhatian. Dan nilai-nilai ini sebenarnya adalah nilai-nilai yang sangat dibutuhkan di dalam perusahaan. Perhatian kepada customer, loyalitas kepada pelanggan, kepada perusahaan, hormat, respect kepada pimpinan dan sebagainya. Value-value itu kan diambil dari keluarga zaman dulu. Ini saya sok tahu nggak sih? Tapi saya rasa betul juga ya Pak Jose, karena memang pandemi ini bikin kita kembali kepada basicnya, core-nya itu ya memang kehidupan dalam rumah tangga tuh ya seperti sekarang ini. Kalau enggak coba deh, saya dari pagi berangkat kerja pulang sore, belum lagi kalau mungkin ada kegiatan lain. Malam ketemu anak-anak mereka udah tidur misalnya. Kapan waktunya saya buat anak-anak misal begitu? Ya, betul. Jadi ada yang namanya playing ya, bermain di rumah, kemudian bekerja, working di rumah, tetapi juga living, artinya hidup bersama, menemukan value di rumah. Dan itu kita temukan semua menyatu di masa pandemi dalam keluarga sebenarnya. Jadi working, playing, and living. Working, living dan playing bermain juga di rumah kan. Oke. Jadi topik kita ini saya kasih judul Please Come Back Home. Ini maknanya sebenarnya cukup banyak. Jadi di masa pandemi seperti sekarang ini, mari kita pulang ke rumah untuk kita membangun sesuatu yang lebih baik lagi. Ini menjadi semacam renungan buat kita semuanya. Apa sih yang kurang kemarin-kemarin, mumpung pandemi ini kita harus mau nggak mau kan ngumpul ya, punya waktu yang ekstra, quality time sama pasangan kita, begitu kan ya Pak Jose ya? Iya, betul. Jadi memang betul. Jadi kalau kita menjadikan rumah ini sebagai kerinduan kita untuk kembali ya, kita selalu kembali sebenarnya. Dan manusia itu selalu ingin kembali sebenarnya ya. Mungkin selama ini kita hilang ya, kita harus kembali ke rumah gitu kan. Dan setiap orang selalu memiliki yang namanya rumah mereka. Entah itu, saya pernah loh dulu di Jakarta, saya dulu kan aktif di sosial ya, waktu masih kuliah. Jadi ada anak jalanan yang dekat sama saya, Om, ke rumahku yuk, mama ibuku lagi sakit. Oh ya udah. Saya naik bis sama dia, lalu ternyata dia tuh ibunya duduk di atas batu di pinggir sungai gitu. Terus saya bilang, Bu, jangan di sini, anginnya kencang, ayo masuk ke rumah aja. Ya ini rumah saya gitu. Oke. Saya pikir, saya lalu mengatakan orang yang tidak memiliki atap pun, yang nggak memiliki tembok pun, memiliki konsep tentang rumah. Gitu. Betul, setuju. Ya kan. Jadi setiap orang sebenarnya rindu untuk pulang ke rumah. Jadi kalau ada yang mendengarkan siaran kita ini, cobalah kita pikirkan untuk kembali kepada rumah kita, ya kan? Iya, setuju. Kalau selama ini kita hilang, ya kita kembali gitu ya. Karena di dalam rumah lah ada memaafkan, ada pengampunan, ada kepedulian, ada kasih sayang, ada kebersamaan, kehangatan yang tidak Anda dapatkan di luar sana kan? Iya, betul. Ya kan? Setuju. Di dalam rumah ini kan seperti sangkar ya, Bu Wilsa ya. Sangkar itu nanti konotasinya negatif Pak, nggak bisa kemana-mana. Oh gitu. Iya kan? Apa rumah sih menurut saya lebih tepat rumah ya. Seperti ada kata bijak itu, rumah adalah di mana keluargaku berada. Tidak merujuk kepada fisik bangunan rumah, tetapi keluarga. Nah ini kan manis sekali ya Pak ya. Iya. Iya betul. Jadi keluarga ini menjadi pusat kita untuk kembali dari. Makanya saya selalu suka dengan sebuah ungkapan yang sering saya pakai adalah, apa tuh Pak? Anda bayangkan seorang pelaut ya, yang bertarung melawan ombak yang tinggi, yang melaut ke tengah samudra, lautan yang begitu ganas, dan dia memutuskan untuk kembali, itu karena kerinduan dia untuk bersama dengan keluarganya lah. Oke deh, ini saya jadi pengen pulang nih Pak. Saya udah di rumah nih Bu. Nah jadi kalau kita bisa simpulkan rumpian kita di sore hari ini tentang strategi bertahan dalam pernikahan, apa strategi yang mau Pak Jose sampaikan ke pendengar? Strategi kita supaya bertahan di dalam penderitaan, dalam perkawinan ya, bukan penderitaan ya. Dalam perkawinan, saya nggak punya strategi sebenarnya. Saya bukan orang yang well planned ya, artinya terencana gitu bukan. Tapi saya orang yang lebih mengalir dalam hidup ya. Walaupun dalam mengalir saya merencanakan juga untuk mengalir gitu. Tapi nikmatilah apa yang terjadi. Jadi
ada istilah lupa saya. Tapi kita menikmati saja bahwa terjadi konflik ya. Kalau istri marah sama kita, itu adalah privilege istri marah sama kita. Itu gunanya istri ya? Bukan, marah-marah. Tidak mungkin tetangga memarahin kita kan. Hanya istri yang boleh memarahin kita kan gitu kan. Demikian juga kasih sayang kan. Iya, jadi jangan terlalu sakit hati. Itu adalah privilege istri memarahi kita. Istri tetangga Anda nggak mungkin memarahi Anda gitu. Jadi, kalau memarahin malah aneh nanti ya. Nah, makanya dinikmatin saja. Inilah satu-satunya yang orang di atas bumi ini yang bisa memarahin saya gitu kan. Oke. Ada lagi, Pak? Ya, itu aja sih. Kita menikmati, carpe diem ya, menikmati hari ini. Oke, iya. Jadi memang kalau dari nature-nya pria itu punya insting untuk berburu, tapi yakinlah kalau misalnya suami itu punya panutan yang baik, punya moral yang baik, pasti akan kembali. Jadi para istri jangan khawatir ya. Tapi juga dibutuhkan 2 orang untuk sama-sama membuat sebuah pernikahan itu luar biasa, yang bisa menjadi warisan untuk anak cucu. Kan anak itu melihat orang tuanya bahagia, romantis, rukun, itu kan sudah senang banget meskipun nggak dapat warisan yang berupa harta gitu kan ya Pak Jose, setuju ya? Oke. Sebelum kita tutup rumpianya, ada yang mau disampaikan lagi Pak Jose? Saya berterima kasih untuk Bu Wilsa dan juga Radio Elisa nih ya, karena ngurumpinya seru ya, walaupun belum ada kopinya nih Bu. Iya, kurang ya kopinya di rumah masing-masing. Iya, semoga acara ini menarik pendengar ya, untuk bisa mendapatkan juga hal-hal yang positif ya, value-value gitu ya. Baik. Terima kasih Pak Jose. Kita ketemu di rumpian selanjutnya ya. Meskipun dengan ibu-ibu ngerumpinya, tapi sangat bermanfaat sekali. Thank you Pak Jose. Ya baik. Ya sahabat Elisa, sekian dulu untuk podcast kita di sore hari ini, Pot Bunga, podcast ibu-ibu ngerumpi asik tentang bagaimana sih kita bisa bertahan dalam sebuah pernikahan. Terima kasih Pak Jose untuk rumpiannya yang sangat bermanfaat sekali. Kita ketemu di edisi selanjutnya. Selamat malam, salam sehat untuk semuanya.